Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kita baca Fathul Muin misalnya. Ada juga selawatan, ceramah, termasuk Abah Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan, tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istimba. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Saudara-saudara kita yang ditimpa musibah dimanapun, bencana alam atau kesialan-kesialan lainnya, semoga Allah berikan ketabahan. Amin Allahumma amin. Kita jalin ukhuwah, kita jalin persaudaraan, kita jalin kebersamaan, mobil khusus di bulan Ramadan. Berbeda dalam pendapat apapun, kita tetap harus mengedepankan kita sebagai sesama umat manusia, sesama satu agama, bahkan satu bangsa. Setidaknya kita sama-sama sebagai anak Adam. Kita jaga itu ya. Kemudian ini saya perhatikan narasinya Kiai Haji Imaduddin ini sudah mulai mempertanyakan kredibilitas para Habib ya, mobil khusus Habib Lutfi. Bahkan kalau beliau ditanya apakah Habib Lutfi itu ulama atau bukan, maka jawabannya bukan. Karena belum pernah Kiai Imaduddin ini melihat Habib Lutfi membaca kitab kuning. Lalu menjelaskan kalau tidak bisa baca kitab kuning ya bukan ulama. Karena belum pernah melihat Habib Lutfi membaca kitab kuning lalu dianggap bukan ulama, berarti dianggap tidak bisa baca kitab kuning. Begitu gampangnya ya. Jadi Kiai Haji Imaduddin ini kalau apa yang dia tidak lihat lalu dianggap tidak ada. Kok saya nggak pernah lihat Habib Lutfi baca Fathul Muin misalnya. Oh berarti nggak bisa baca kitab kuning. Oh berarti bukan ulama. Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Kan begitu. Ini ada gambar sederhana ya. Ini Habib Lutfi bin Yahya itu nak ya, lahirnya tahun 47 ya. Udah sepuh sekali ya. Dan di usia belasan tahun ya, tepatnya di tahun 1960 ya. Kalau 47 ke 50 aja kan baru 3 tahun, ke 60 berarti baru 13 tahun itu sudah mondok di Benda Krep ya. Kemudian setelah itu 64 pindah lagi mondoknya di Balai Kambang. Kemudian pindah lagi mondoknya di Indramayu ya. Dari 65 sampai 66. Kemudian yang paling lama itu di Pondok Pesantren Bani Malik. Ini yang paling populer ya. Kita perhatikan gambar-gambar ini adalah kiainya ya, pendirinya ya. Kiai Abdul Malik bin Ilyas kalau tidak salah. Kalau kita ngelihat bagaimana di foto dipeluk begitu, artinya berarti Habib Lutfi ini adalah murid yang istimewa nak ya. Salah satu dari kita mengukur orang itu, kalau keilmuan biasanya kita lihat dia bergurunya kemana, dengan siapa dan berapa lama. Perhatikan dari tahun 69 sampai 82. Ya, 69 ke 70 1 tahun, 70 ke 80 berarti 11 tahun. Kalau 82 berarti 13 tahun. Itu mondoknya di Pondok Pesantren Bani Malik. Perhatikan foto itu kedekatan begitu dekat ya. Foto dengan gurunya. Apa iya orang begini nggak ngerti kitab kuning? Terus lalu bukan ulama hanya karena Kiai Haji Imaduddin tidak pernah mendengar Habib Lutfi membacakan kitab kuning. Ya bagi saya, kalau takrif ulamanya seperti Kiai Haji Imaduddin itu, apalagi spesifik, pokoknya orang kalau Kiai Haji Imaduddin nggak pernah melihat dia baca kitab kuning, oh berarti orang itu nggak bisa baca kitab kuning, berarti bukan ulama. Saya pribadi belum pernah melihat Kiai Haji Imaduddin mengajar kitab kuning. Jadi kalau Anda tanya kepada saya apakah Kiai Haji Imaduddin ulama, bukan. Saya pakai teori dia karena saya nggak pernah lihat Kiai Haji Imaduddin baca kitab kuning, karena saya lihatnya di YouTube. Saya nggak pernah tahu pondoknya di mana. Saya nggak pernah datang juga ngelihat ya, walaupun pernah main ke rumahnya, tapi saya tidak melihat dia sedang ngajar. Jadi kalau diukur secara subjektif kepada saya tidak pernah lihat Kiai Imaduddin baca kitab kuning. Yang saya lihat teriak-teriak ceramah-ceramah Balawi batal, itu aja.
ya berarti bukan ulama juga dong. Masalah ngarang kitab, ya saya fokusnya kepada membaca kitab kuning. Jadi kalau kalian tanya Kiai Madudin ulama apa bukan, saya pakai teorinya Kiai Haji Madudin sendiri, bukan. Kenapa? Karena saya nggak pernah lihat Kiai Haji Madudin baca kitab kuning. Simpel tuh. Sedangkan ulama harus bisa baca kitab kuning. Berarti kalau nggak pernah lihat, artinya nggak bisa. Maka saya pun akan bicara begitu. Karena saya nggak pernah lihat, maka berarti nggak bisa. Perkara ternyata bisa, ya urusan masing-masing. Untuk kita kaidahnya jelas, saya tidak pernah melihat, lalu saya hukumi tidak bisa, lalu saya hukumi bukan ulama. Karena Kiai Haji Madudin itu menghukumi Habib Lutfi karena tidak pernah melihat Habib Lutfi baca kitab kuning, berarti Habib Lutfi tidak bisa baca kitab kuning, lalu dianggap bukan ulama. Ya kalau begitu saya pun tidak pernah lihat Kiai Madudin baca kitab kuning. Berarti kan sama ya, sama-sama bukan ulama berarti. Gitu ya. Ini kok bergeser ya, awalnya bicara nasab, sekarang ke keilmuan. Bahkan bukan hanya Habib Lutfi yang dia bilang itu, nggak pernah lihat nggak pernah ngelihat Habib baca kitab kuning. Jangan-jangan Habib Rizik juga dianggap bukan ulama, itu tukang koar-koar aja ya. Nggak ngerti kitab kuning. Kayak yang ngerti kitab kuning dia aja gitu ya. Padahal ya Allah Karim, apa sih hebatnya ngerti kitab kuning itu? Apakah standar ulama itu harus bisa ngerti kitab kuning? Itu receh sekali standarnya itu. Kalau begitu semua orang ulama Pak, kalau cuma ngerti kitab kuning ya. Sekarang itu ada metode amsilati, ada metode di Pamekasan ini loh. Ada anak kecil-kecil itu Pak, sudah diajari baca kitab kuning, Mubdatul Bayan namanya. Itu ada tahasusnya ya. Menghafal, bukan lagi baca Pak, menghafal. Jadi kalau ulama hanya indikatornya bisa baca kitab kuning itu kok receh sekali sepertinya ya. Naudzubillah ya kalau kita mendiskreditkan orang dengan cara seperti itu ya. Semoga dengan begini kita bisa paham bahwasanya kita tidak bolehlah menilai orang itu ulama apa bukan dengan cara yang tidak standar gitu. Ulama itu ya ahli ilmu, ya panutan, ya orang-orang yang layak diteladani. Ya kalau bicara itu enggak kuar-kuar sana sini, enggak gegabah ya. Belum baca semua tapi sudah merasa menguasai semua. Belum tahu sesuatu tapi sudah tidak percaya. Bawaannya itu buruk sangka, saya nggak percaya pokoknya kalau yang nulis Ba'alawi itu pasti palsu, itu pasti dirubah-rubah. Itu bukan perilakunya ulama Pak. Ulama itu ittila. Kalau peneliti neliti benar-benar, bukan baru tahu sedikit langsung digas ya. Sehingga ketika dibantah ngeyel nggak ada habis-habisnya. Terus belum makomnya beristihad sudah beristihad, semuanya disalah-salahkan, yang benar sendirian gitu. Gitu kok ulama ya, kacau ya. Allahumma hadin ada